salam sehat selalu dari saya ya. Hari ini saya akan menceritakan firman Tuhan seperti yang ada tertulis pada Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37 dengan tema anak yang baik hati. Pada suatu hari, berdirilah seorang ahli Taurat untuk bertanya kepada Yesus. Tetapi ahli Taurat tersebut bertanya untuk mencoba Yesus. Ahli Taurat tersebut bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat agar aku dapat memperoleh hidup yang kekal?" Yesus bertanya kembali pada ahli Taurat tersebut, "Apa yang tertulis pada hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Lalu ahli Taurat tersebut menjawab sesuai dengan isi hukum Taurat. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri." Lalu Yesus menjawab ahli Taurat tersebut, "Jawabanmu itu sudah benar. Pergi dan perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi ahli Taurat tersebut belum pergi. Ia masih mau bertanya untuk membenarkan dirinya. Ahli Taurat tersebut bertanya, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Lalu Yesus menjawab dengan bercerita, "Pada suatu hari adalah seorang Yerusalem yang datang ke Yeriko, tetapi ia dirampok, dipukuli, dan ditinggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam yang lewat jalan itu. Tetapi ketika ia melihat orang itu dari seberang jalan, ia hanya melihatnya dan hanya melewatinya saja. Demikian juga dengan seorang Lewi yang lewat dari jalan tersebut. Ketika ia melihat orang tersebut, ia hanya melihatnya dan melewatinya. Dan adalah seorang Samaria yang lewat dari jalan tersebut. Ketika ia melihat orang itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia segera meminyaki orang tersebut, menyiraminya dengan anggur, lalu menaikkan orang tersebut ke keledai tunggangannya dan membawanya ke penginapan. Lalu keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada si pemilik penginapan dan juga berkata kepada si pemilik penginapan, 'Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari 2 dinar yang telah kuberikan ini, aku akan memberikannya nanti setelah aku kembali.' Lalu Yesus bertanya lagi setelah bercerita kepada si ahli Taurat, 'Menurutmu siapa yang telah menjadi sesamamu setelah mendengar cerita orang yang dirampok penyamun-penyamun tersebut?' Lalu ahli Taurat tersebut menjawab Yesus, 'Orang yang telah menunjukkan belas kasihnya kepada orang yang dirampok penyamun tersebut.' Lalu Yesus berkata, 'Pergi dan perbuatlah demikian.' Nah teman-teman, maksud dari firman ini adalah kita harus mengasihi sesama kita dengan tulus dan dengan sepenuh hati. Setelah mendengarkan cerita orang Samaria ini, kita dapat mengambil beberapa pesan. Di antaranya, yang pertama, kita harus menolong orang tanpa membeda-bedakan latar belakang seperti agama ataupun sukunya. Orang Samaria tadi adalah orang yang paling dibenci oleh seluruh umat, termasuk oleh orang Yerusalem itu. Tetapi orang Samaria itu tetap menolong orang Yerusalem itu tanpa memperhatikan suku ataupun agamanya. Kita juga sering seperti itu. Kita sering menolong orang tetapi memperhatikan suku, agamanya. Atau jangan-jangan kita juga sering, jika orang tersebut agamanya berbeda atau sukunya berbeda dengan kita tidak mau menolong orang itu. Yang kedua, kita tidak boleh membalas dendam. Sebaiknya balaslah orang yang jahat dengan kita dengan kebaikan kita. Orang Samaria tadi tidak membalas dendam dan tidak membalas kejahatan orang yang Yerusalem yang membenci orang Samaria. Ia malah justru menolongnya dengan meminyakinya, lalu menyiraminya dengan anggur dan juga menaikkan ke keledainya. Kita juga sering membalas dendam atau membalas kejahatan sesama kita dengan kejahatan juga. Yang ketiga, kita harus menolong dengan tulus dan dengan sepenuh hati kita. Orang Samaria tadi itu menolong dengan sepenuh hati dan juga dengan tulus. Mengapa dikatakan begitu?
Karena orang Samaria tadi selain menolong, ia juga membawa ke penginapan. Selain membawa ke penginapan, orang Samaria tersebut juga membayar uang penginapan. Jika orang Samaria tersebut tidak menolong dengan tulus ataupun tidak dengan sepenuh hati, dia pasti hanya mengantarkan orang tersebut ke penginapan dan juga berkata kepada si pemilik penginapan agar menyuruh si orang Yerusalem itu sendiri membayarnya. Kita juga terkadang begitu. Kita kadang menolong orang dengan tidak tulus dan dengan tidak sepenuh hati kita. Pesan yang terakhir atau pesan yang keempat adalah kita tidak boleh menolong orang dengan mengharapkan imbalan. Mengapa? Karena terkadang kita mengharapkan imbalan kepada siapa yang telah kita tolong. Kita diharapkan mau berubah setelah kita mendengar cerita orang Samaria ini. Orang Samaria ini tadi menolong orang Yerusalem itu tanpa mengharapkan imbalan. Ia tidak berkata kepada si pemilik penginapan agar orang Yerusalem ini membayar 2 dinar lagi kepadanya, karena 2 dinar dari si orang Samaria ini telah digunakan untuk membayar penginapan. Kita diharapkan mau berubah setelah mendengar cerita orang Samaria ini. Sekian, itu adalah maksud firman, pesan firman, dan juga firman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Horas, horas, horas. Selamat ulang tahun HKBP yang ke-160 tahun. Semoga Tuhan memberkati HKBP dan menjaga kekokohannya dan membuat HKBP bisa menyelamatkan orang-orang yang masih kurang bersikap seperti orang Samaria yang baik hati ini. Terima kasih. Dadah.